Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asahura Latifah. Saya dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 4 yang berjudul Perencanaan Produksi Agregat dan Kontrol. Di sini saya mengambil materi dari buku Manajemen Operasional yang ditulis oleh Ibu Mia Kusmiati selaku dosen pengampu juga. Produksi didefinisikan sebagai pembuatan barang dan jasa, dan perencanaan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang terkait dan terkoordinasi, pengendalian bahan, perencanaan proses, penjadwalan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perencanaan produksi adalah penentuan awal kebutuhan manufaktur seperti tenaga kerja, bahan, mesin, proses manufaktur, uang, prioritas pesanan, dan lain-lain untuk memproduksi barang dengan kualitas yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Pengendalian produksi berlangsung selama produksi dan pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah seperti memulai produksi, mengirim item yaitu menetapkan prioritas antara item, bersaing untuk mendapatkan waktu di fasilitas yang sama, kemajuan, pelaporan ke perencanaan produksi. Adapun peran perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama, merencanakan kegiatan-kegiatan terkait produksi secara sistematis untuk mencapai target produksi dengan sumber daya yang tersedia di perusahaan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan manufaktur seperti tenaga kerja, mesin, bahan, dan lain-lain dengan kualitas yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan waktu yang tepat. Yang ketiga, menjadwalkan fasilitas produksi secara optimal. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan berbagai departemen yang berkaitan dengan produksi untuk mencapai aliran produksi yang teratur, stabil, dan seimbang. Yang kelima, ada memastikan kesesuaian terhadap komitmen pencapaian dan memberikan informasi departemen penjualan mengenai kesulitan. Yang keenam, untuk menginformasikan kepada manajemen terlebih dahulu mengenai kesulitan yang mungkin terjadi muncul kemudian dalam mencapai target produksi. Perencanaan dan pengendalian produksi biasanya diberikan dua set fungsi sebagai fungsi reguler dan fungsi opsional. Untuk fungsi reguler ada fungsi yang umumnya ditugaskan pada PPC di sebagian besar organisasi, meskipun pentingnya fungsi tersebut mungkin berbeda dari satu industri ke industri lainnya. Yang kedua, ada fungsi opsional, adalah fungsi yang dapat ditugaskan ke PPC tergantung pada kebijakan manajemen perusahaan. Struktur Departemen PPC. Pembentukan Departemen PPC memerlukan keputusan mengenai statusnya di perusahaan, tingkat sentralisasi yang diinginkan, dan komposisi struktur internal yang paling sesuai. Status Departemen PPC di perusahaan bergantung pada proses manufaktur. Yang selanjutnya ada horizon perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi bersifat hierarkis dan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Artinya, jangka waktu untuk beberapa fungsi adalah dalam tahun, sedangkan untuk beberapa fungsi dalam hitungan minggu atau hari. Rencana kapasitas jangka panjang diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, teknologi, dan rencana penelitian dan pengembangan. Pemahaman dasar tentang jenis-jenis sistem. Yang pertama ada sistem pengeringan kolam. Sistem pengeringan kolam menggunakan persediaan sebagai penyangga. Setiap variasi permintaan yang harus dipenuhi oleh stok persediaan barang. Jadi beberapa fitur sistem adalah penekanan pada penyimpanan persediaan bahan untuk mendukung produksi, sedikit informasi yang melewati sistem, pesanan ditempatkan pada manufaktur untuk mengisi kembali persediaan tingkat persediaan turun, dapat menyebabkan persediaan berlebihan jika terjadinya penurunan permintaan dan terjadinya kehabisan stok dalam situasi peningkatan permintaan yang cepat atau tiba-tiba. Yang kedua ada sistem dorong. Sistem push atau sistem untuk memindahkan pekerjaan di mana keluarnya didorong ke stasiun berikutnya setelah selesai. Beberapa ciri sistem dorong adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran material direncanakan dan dikendalikan oleh serangkaian jadwal produksi. Yang kedua, menggunakan informasi tentang pelanggan, pemasok, dan produksi untuk mengelola aliran material. Yang ketiga, produk diproduksi sesuai stok. Ada kemungkinan hal tersebut akan terjadi persediaan barang jadi yang sangat besar. Yang terakhir, ada
pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, mesin, tenaga kerja, sistem dorong dapat diterapkan pada hampir semua jenis produksi. Yang ketiga yaitu sistem tarik. Dalam sistem tarik, suatu produk diambil untuk diproduksi hanya berdasarkan pesanan atau persyaratan pasti. Beberapa ciri-ciri sistem tarik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem hanya melihat tahap produksi berikutnya dan menentukan apa yang dibutuhkan di sana dan hanya memproduksi dalam jumlah tersebut. Yang kedua, bahan mentah dan suku cadang ditarik dari bagian belakang sistem ke arah depan untuk menjadi barang jadi. Yang ketiga, ada dalam sistem ini persediaan bahan untuk mentah dan dalam proses mendekati nol. Yang terakhir ada keberhasilan implementasi sistem memerlukan banyak persiapan. Untuk materi selanjutnya ada perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah proses pengembangan, menganalisis, dan memelihara jadwal awal dan perkiraan dari keseluruhan operasi suatu organisasi. Jadwal ini dimasukkan untuk memenuhi perkiraan permintaan dengan biaya minimum. Jika dilakukan dengan benar, perencanaan agregat akan meminimalkan dampak dari penjadwalan sehari-hari yang tidak tepat waktu, yang mana sejumlah kecil bahan dapat dipesan dalam 1 minggu, disertai dengan PHK pekerja, diikuti dengan pemesanan dalam jumlah besar dan pekerjaan kembali bekerja pada minggu berikutnya. Rencana agregat dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis sebagai rencana agregat manufaktur dan rencana agregat layanan yang diuraikan seperti rencana produksi. Rencana agregat manufaktur adalah pernyataan manajerial mengenai tingkat produksi periode demi periode bertahap waktu, tingkat tenaga kerja dan investasi inventaris dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan batasan kapasitas. Yang kedua ada rencana kepegawaian. Rencana agregat layanan, pernyataan manajerial mengenai jumlah staf periode demi periode dan kapasitas terkait tenaga kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan keterbatasan kapasitas. Perencanaan agregat dianggap bersifat jangka menengah, bukan jangka panjang atau pendek. Oleh karena itu, sebagian besar rencana agregat mencakup jangka waktu 3 hingga 8 bulan. Rencana agregat berfungsi sebagai landasan untuk perencanaan jangka pendek di masa depan, seperti penjadwalan produksi, pengurutan, dan pemuatan jadwal produksi induk yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan material digambarkan sebagai rencana agregat terpilih. Ada 2 strategi, yaitu strategi mengejar dan strategi tingkat. Untuk strategi mengejar, pengejaran menyiratkan pencocokan permintaan dan kapasitas dari periode ke periode, kapasitas tingkat tenaga kerja, jadwal produksi, tingkat output, dan lain-lain. Untuk strategi tingkat, berusaha menghasilkan rencana agregat yang mempertahankan tingkat produksi yang stabil dan atau tingkat lapangan kerja yang stabil. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan, perusahaan harus menaiki atau menurunkan tingkat persediaan untuk mengantisipasi kenaikan atau penurunan tingkat perkiraan permintaan. Perencanaan agregat dalam pelayanan. Bagi perusahaan manufaktur, kemewahan dalam membangun persediaan selama periode sepi permintaan memungkinkan cakupan waktu yang diantisipasi ketika permintaan akan melebihi kapasitas. Jasa tidak dapat ditimbun atau diinventarisasi sehingga mereka tidak mempunyai pilihan ini. Selain itu, karena jasa dianggap mudah rusak, kapasitas apapun yang tidak terpakai pada dasarnya akan terbuang percuma. Kamar hotel yang kosong atau kursi kosong dalam penerbangan tidak dapat disimpan dan dijual di kemudian hari. Begitupun barang produksi disimpan dalam inventarisasi. Selain itu, kapasitas layanan juga sangat sulit diukur. Secara historis, jasa jauh lebih padat karya dibandingkan manufaktur, yang rata-rata menghabiskan 10% atau kurang biaya total tenaga kerja. Intensitas tenaga kerja ini sebenarnya dapat menjadi keuntungan karena beragamnya kebutuhan layanan yang dapat ditangani oleh seseorang. Hal ini dapat memberikan tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi yang dapat membuat perencanaan agregat lebih mudah untuk sektor jasa dibandingkan manufaktur.
Ringkasan dari materi ini yaitu perencanaan produksi atau penentuan perolehan dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk produksi di masa depan, dan pengendalian produksi berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perencanaan produksi. Perencanaan produksi mencakup fungsi-fungsi seperti pengendalian bahan, pengendalian peralatan, perencanaan proses, dan penjadwalan. Sedangkan pengendalian produksi mencakup fungsi-fungsi seperti pengiriman, kemajuan, dan percepatan. Manfaat utama dari perencanaan dan pengendalian produksi yang baik adalah efisiensi bagian produksi yang lebih tinggi, biaya produksi yang lebih rendah, pengiriman tepat waktu ke pelanggan, investasi persediaan yang lebih rendah, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, koordinasi, dan pengendaliannya, Departemen PPC memerlukan kerjasama aktif dari para anggotanya. Semua departemen di perusahaan, organisasi Departemen PPC harus disesuaikan untuk setiap perusahaan. Untuk perencanaan agregat merupakan kegiatan operasional yang melakukan perencanaan agregat terhadap proses produksi. Perencanaan dilakukan untuk jangka waktu sekitar 3-8 bulan. Rencana agregat memberikan gambaran kepada manajemen mengenai beberapa jumlah bahan dan sumber daya lain yang harus diberi dan kapan, sehingga total biaya operasional organisasi dapat ditekan semisal mungkin selama periode tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan rencana agregat dimulai dengan penentuan permintaan dan penentuan kapasitas saat ini. Opsi yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi kapasitas agar sesuai dengan permintaan saat ini meliputi perekrutan atau pemberhentian, lembur, pekerja paruh waktu atau lepas, subkontrak, inventaris. Ada 3 strategi umum untuk perencanaan agregat: strategi aktif, strategi reaktif, dan strategi campuran. Teknik perencanaan agregat bertujuan untuk mengembangkan rencana dengan biaya minimum. Beberapa metode riset operasi digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan agregat kehidupan nyata yang kompleks. Konsep perencanaan agregat memiliki ruang untuk ditetapkan dalam industri jasa. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.